Oke, kita mulai. Sekarang al-qawi ya. Al-qawi wa dhaifu minad dima'i akan membahas darah yang kuat dan darah yang lemah. Nah, ketika contoh ada terjadi di dalam 1 bulan ini, wanita itu mengeluarkan darah yang dimana darah itu ada yang kuatnya, ada yang lemahnya. Nah, tu'raful quwwatu wadh-dha'fu fi dima'i bilaun. Kita Ustaz tadi akan mengetahui mana darah ini darah kuat dan darah tersebut ini merupakan darah lemah. Pertama itu dengan warna. Jadi kita bisa mengetahui, oh ini darahnya statusnya darah kuat nih. Oh ini darahnya statusnya lemah ini. Pertama itu dengan warna, cara untuk membedakannya, cara untuk mengetahuinya. Sehingga aqwahu al-aswad, darah yang paling kuat, katakanlah ketuanya gitu. Darah yang paling kuat itu adalah hitam. Jadi hitam itu di atas rata-rata. Hitam itu keduduk ini paling kuat. Wa minhum bihi khututun sudun. Nah, termasuk darah yang paling kuat adalah hitam, adalah darah yang ada khutut itu garis-garisnya, garis-garis hitam. Fal ahmaru, kemudian tingkatan kedua dari level darah itu adalah merah. Berarti yang hitam itu aqwa, yang merah itu qawi. Merah pun termasuk kuat gitu, cuman enggak sekuat yang hitam. Kemudian fal ashkaru, setelah yang merah, tingkatan selanjutnya yang paling kuat adalah ashkar. Ashkar itu merah tapi kekuningan. Kalau istilahnya jingga ya. Fal aspar, kemudian level selanjutnya adalah warna kuning. Fal akdar, lalu setelah kuning barulah warna keruh. Nah, ini level kekuatan darah yang dimana bisa diketahuinya itu dengan alwan. Ya, ini alwan itu adalah warna gitu ya. Kemudian yang kedua, sudah lihat, tu'rafu al-quwwatu wa dha'fu bis-sakhanati. Kedua, kita bisa mengetahui, kita bisa membedakan mana yang kuat, mana yang lemah. Itu bis-sakhonah. Pertama dengan sakhonah itu kental. Jadi kita bisa membedakan, mengetahui bahwa darah ini kuat dan bahwa darah itu lemah. Yang kedua, dengan kekentalannya. Wabi rihi karihin. Atau selain daripada kentalnya darah, pun kita bisa mengetahui bahwa darah ini kuat dan lemah dengan baunya darah. Jadi ngaruh ternyata Ustaz Rayyan, antara kekentalan dan tidaknya, kemudian bau dan tidaknya darah haid itu ngaruh. Jadi ada pembeda mana yang kuat dan mana yang lemahnya gitu. Sehingga waladilahu salasu sifatin min launin wastakhonatin warihi karihin
Lihat. Sehingga ketika darah yang di mana darah itu memiliki 3 sifat, contoh warnanya hitam, kemudian sakonatin, bentuknya kental, kemudian rihikarihin, baunya tidak sedap, maka yu'adu akwa mimma lahu sifatani. Maka darah yang memiliki 3 sifat itu dianggap paling kuat daripada darah yang apa? Darah yang memiliki dua sifat. Bentar. Bang, Mas Radit. Seperti ini contoh. Ka'aswada sakhinin muntinin aqwa min aswada sakhinin pakot. Seperti contoh darah hitam, kemudian kental, kemudian bau tidak sedap, itu lebih kuat daripada warna hitam dan kental saja. Jelas ya? Jadi gini, darah yang memiliki 3 sifat, karena bentuk-bentuk darah atau sifat-sifat darah yang keluar dari seorang wanita yang itu beda-beda. Namun ketika ada contoh di dalam darah itu ada 3 sifat, hitam, kemudian kental, kemudian bau tak sedap. Nah, itu level yang paling tinggi dibandingkan kalau ada contoh teman antum banat itu mengeluarkan darahnya hanya 2 sifat saja, hanya warna hitam dan contoh bau tak sedap atau kental. Maka yang paling kuat adalah darah yang memiliki 3 sifat. Wa ma lahu sifatani aqwa mimma lahu sifatun wahidun. Ma di sini sedadit isinya adalah dam. Wa ma dan darah lahu, yang di mana darah itu. Ini pada ma itu banyak kan dam. Yang di mana darah itu memiliki 2 sifat, maka itu lebih kuat daripada darah yang memiliki 1 sifat. Darah yang memiliki 2 sifat itu lebih kuat daripada darah yang memiliki 1 sifat. Bagaimana contohnya? Contohnya gini, si Hindun itu mengeluarkan darahnya warna hitam plus kental, tapi si Jainab hanya mengeluarkan warna hitam saja. Maka mana yang paling kuat antara darah Hindun dan darah Zainab? Yang paling kuat adalah darah Hindun. Kenapa? Karena Hindun memiliki 2 sifat di dalam darah yang keluarnya, sedangkan Zainab hanya 1. Gitu. Bagaimana kalau gini? Kalau sama rata. Dalam artian, contoh Sadadin, Hindun itu warna memiliki 2 sifat, Zainab memiliki 2 sifat, cuman beda. Beda bagaimana gini? Kalau Hindun hitam sama kental, kalau Zainab hitam sama bau tak sedap. Nah, contoh lihat. Painta adalah ketika sama rata, dalam artian aswad sakhinin wa aswad muntinin, Hindun itu contoh hitam plus kental, Zainab itu hitam plus bau tak sedap. Muntinin itu bau tak sedap ya. Bau tak sedap. Maka Ustaz Adit, fal haidu huwa al asbaq minhuma. Maka
yang dihukumi headnya itu adalah yang datang duluan. Paham gak maksudnya yang datang duluan? Ustaz Adit, Ustaz Doyan. Yang duluan haid itu. Nah, contoh. Ternyata di tanggal 1 itu, tanggal 1 yang keluar itu darahnya aswad. Contoh. Tanggal 1 aswad. Terus apa? Contoh ya. Kental, Ustaz Adit. Tapi tanggal 5 berubah darah itu aswad plus botas sedap. Maka yang akan dihukumi head ya udah yang paling apa? Yang paling duluan datang. Berarti yang awal kayak yang ini. Paham ya? Naam, Ustaz. Itu maksud huwa al asbab min huma. Oke. Jadi darah kuat dan darah lemah itu bisa diketahuinya pertama dengan alwan warna, dan yang paling kuat darah itu adalah warna hitam ya. Dan darah bisa diketahui yang kedua antara kuat dan lemah itu dengan kekentalannya darah dan bau tak sedapnya gitu. Oke. Bagaimana Ustadz kalau gini? Saya itu mengalami di dalam siklus daurul haidnya di dalam 1 bulan itu mengalami pengeluaran darah itu berbeda warna. Paham gak Ustadz Adit? Dalam artian contoh tanggal 1 sampai tanggal 5 darah itu hitam, kemudian 6 sampai 10 itu merah, kemudian 11 sampai 20 contoh kuning. Bagaimana kalau gitu? Nah, lihat ini pertanyaan. Idza ra'at ba'da dam doipain bagi wanita setelah mengeluarkan darah kuat kemudian mengeluarkan 2 darah lemah. Bagaimana hukumnya Ustaz Adit ketika contoh istri antum setelah mengeluarkan darah yang kuat berarti yang hitam ya, malah keluar lagi 2 darah yang doib, berarti ada doibnya ada adabnya. Nah, lihat idza jitama adamun qawiyun wa doibun wa afu, ada kan? Ketika wanita itu di 1 bulan sekarang ya, bulan Maret, dia mengalami pengeluaran darah yang dimana darah itu sangat yang hitamnya ada, yang merahnya ada, yang kuningnya ada. Maka fal qawiyu ma'a yunasibu min huma bil quwat, maka ada yang kuat beserta, di sini darah ya, beserta darah. Yunasib itu yang apa? Menyandingi. Yang menyandingi. Yang menyandingi bil kuat bahwa doib haidun. Baik. Darah yang kuat dan darah yang menyandingi dia dengan yang kuat, maksudnya itu darah yang doib, itu tetap akan dihukumi haid bisyarati salasah, dengan syarat 3. Contoh Ustaz Adit. Contoh ya. 1 sampai 5 ini aswad,
ini nah, Ahmad. Chandra ini si Aspar. Nah, yang dimaksud Palqawi darah yang kuat adalah 1/5. Ustaz Adit kelihatan ya. Ma'amam yunasibuhu minhum fil qawi isinya adalah 6-10. Bahwa doib 6-10 Ahmad kan itu doib. Akan disestatuskan head juga. Tapi dengan 3 syarat. Syarat pertama lihat. Ayyataqaddama al-qawiyyu. Syarat pertama si doibnya itu harus berada setelah darah yang kuat. Dalam artian darah yang kuat harus didahulukan. Sedangkan anak pengen tanya coba kantum. Dari kasus contoh ini yang keluar yang kuat dulu atau yang lemah dulu? Kuat. Jawab. Kuat. Yang kuat berarti pertama masuk syarat nih. Masuk syarat nih. 1-5 kan itu kuat aswad ya. Sehingga palau lam yataqaddamil qawiyyu fala yudhammu ilaihi adzaif. Maka ketika contoh malah kiri 5 itu kembali 1-5 itu ahmar, 6-10 itu aswad, maka itu tidak termasuk terkumpul dalam artian si dhaifnya tidak termasuk sebagai darahnya. Oke, ini masuk syarat ya. Pertama masuk syarat pertama 1-5 aswad. Berarti yang didahulukan ada yang kuat, kemudian setelahnya menyandingi 6-10 berarti ahmar masuk syarat. Syarat kedua. Ayas duha ma'an lil head. Ayas duha ma'an lil head. Keduanya itu sangat layak dijadikan sebagai head. Keduanya itu yakni yang doib, yang ahmar dan yang aswad itu sangat layak disetatuskan sebagai darah head. Maksudnya bagaimana Ustaz? Bi ala yajida majmu'uhuma ala aksarihi. Dengan gambaran darah yang hitam dan darah yang merah itu tidak lebih daripada batasan 15 hari. Sedangkan di dalam ini lebih atau enggak Ustaz Adit? Antara yang aswad dan yang merahnya. Lumayan lah. Kenapa Ustaz? Alan? Kan syarat yang kedua. Antara yang qawi dan yang doibnya, jika yang doib itu akan dijadikan darah head, itu harus layak sebagai disetatuskan sebagai darah head. Maksudnya bagaimana? Maksudnya antara yang kuat dan yang lemah itu masih ada di dalam ruang lingkup 15 hari. Artinya tidak melewati 15 hari. Sedangkan di dalam kasus ini antara aswad dan ahmadnya itu melewati 15 hari enggak? Enggak. Nah, berarti masuk syarat kedua. Enggak. Sehingga palau ro'at asron tuh, lihat. Palau ro'at asron sawadan. Ketika wanita mengeluarkan darah yang hitam 10 hari, berarti 1-10. Ini kasus beda lagi. 1-10 ini suat ya, sorry. Apa? Kemudian summa sitata umroh, kemudian dari 11 sampai 16 atau 17 lah. Berubah di umroh. Summa suproh mustamiratan fahaidu. Kemudian Ustaz Radit tanggal 18 sampai 25 lah. Ini supro. Bagaimana cara menghukumnya Ustaz Radit? Atau bisa yang jawab? Yang jawab?
bagaimana cara untuk menghukumi 1 sampai 10 itu hitam darahnya, 11 sampai 17 itu merah, 18 sampai 25 itu kuning. Cara untuk menghukuminya bagaimana? Yang aswad itu haid, Ustaz. 1 sampai 10. Halan Ustaz Adit. Apa? Yang aswad itu yang 1 sampai 10 haid, Ustaz. Nah, lihat. Oke. Maka jawabannya di sini fahaiduha as-sawad. Yang dihukumi haid hanya yang hitam saja. Berarti 1 sampai 10. Kenapa alasannya? Li'annahu la yumkinu ja'lus sawad ma'al humrah haidun. Sebab gak mungkin kalau yang hitam sama yang merah akan dijadikan haid. Wong ini melewati 15 hari. Adapun kasus ini, maka ini layak nggak? Layak. Yang merahnya ikut pada yang aswad. Layak, Ustaz. Karena syarat yang kedua itu apa? Tidak boleh melewati antara kuat dan merahnya, tidak boleh melewati 12 hari. Li'anna majmu'ahuma yazidu an 15 sebab antara yang hitam dan yang merah itu melewati 15 hari. Oke, syarat yang ketiga ayatasilla bil qawi ad-dha'ifu la al-adab. Ya. Yang qawi itu tersambungnya dengan yang dhaif, bukan yang adab. Nah, misalnya gini, misalnya kita gambarkan ya. Ini ada barat kita. Nah, Banat hadir gak, Sadadit? Aswad ini. Belum. Hah? Belum. Qawi. Ini doib, Sadadit. Ini adab. Antum harus tahu. Aswad itu aqwa atau qawi. Ahmar itu doib. Asfar itu adab, lebih doib. Syarat ketiga, si kawinya itu harus menyambung dengan doib, bukan atau tidak boleh dengan si adab. Contohnya bagaimana? Contohnya gini. 1 sampai tanggal 5, lihat. Antum catat aja sendiri. 1 sampai tanggal 5 darah itu hitam. Lihat. Kemudian Ustaz Adit 6 sampai 10 darah itu berubah ke kuningan. Pengen tanya, antara merah ke kuningan dan yang merah mana yang lebih kuat? Merah kekuningan. Masa yang lebih kuat merah ke kuningan Merah kekuningan sama kuning kan, Ustaz? Merah, Ustaz. Oke. Kembali lagi. 1 sampai tanggal 5 darah itu hitam, Sadadit. Kemudian 6 sampai nyambung berarti ya dengan yang aswad. 6 sampai 10 darah itu berubah menjadi warna kuning kemerahan. 11 sampai contoh 17 darah itu berubah warna umroh. 1 sampai 5 aswad, 6 sampai 10 nyambungnya kan dengan aswad ya. Itu 10 sampai 10 hari. 6 sampai 10, kemudian sisanya 11 sampai 17 darah itu merah. Lihat. Au khamsata aswad summa khamsata asbar summa ahmar mustamirun papi hatainil mas'alatain haiduha as-sawad faqat. Di dalam 2 masalah yang penting ini, haidnya itu adalah yang hitam saja. Berarti yang mana? Di tanggal berapa? 1 sampai 5. 1 sampai 5. Itu aswad. Lah, kok bisa? Dan ini pendapat dari siapa?
wahadah wa ma tamadahu al-alama Romli. Dan ini pendapat daripada Imam Romli. Khilafan Imam lil alama Ibnu Hajar berbeda menurut Imam Ibnu Hajar. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar, anna haydoha as-sawadu ma'as sukroh. Yang headnya itu menurut Imam Ibnu Hajar adalah yang hitam dan yang merah kuningan. Berarti berapa hari berarti kalau gitu headnya? Berarti 10 Set. 10 hari. 1 sampai 10. Karena yang super dianggap head. Paham ya? Wafisaniyah al-aswad ma'al asparna. Oke, paham ya? Jadi syarat yang ketiga, yang doib akan ikut pada qawi. Syarat pertama itu apa? Takutnya lupa. Yang qawinya harus lebih duluan keluar. Keduanya antara aqwa dan doibnya itu sangat layak dijadikan head. Ketiga, qawinya itu harus ittisal atau menyambungnya dengan doib, jangan dengan yang ada ab. Itu syarat yang ketiga. Kemudian min masailit tamyiz, kita akan membahas permasalahan dalam wanita yang mumayyah atau masalah tamyiz. Kemarin udah ya, apa Ustaz Adit yang dimaksud tamyiz itu apa? Ustaz Ryan bisa jawab? Alan? Yang di al-murad tamyiz itu apa? Apa namanya? Yang itu konsep yang apa namanya? Yang istihadah. Iya. Yaitu wanita yang dimana mengeluarkan darah yang kuat dan lemah. Itu yang dinamakan tamyiz. Ya. Sini lihat. Ro'at samaniyatan aswad. Wanita. Ya. Jadi Set yang ketiga ini tadi Set, pendapat yang mana yang dipakai Set? Pendapat yang ketiga ini boleh dua-duanya. Maksudnya boleh salah satunya ambil, tapi ini di sini anak setuju daripada pendapat Imam Romli daripada yang kedua. Yang 1 sampai 5 tadi Set. Walaupun saat ketika ta'arud antara Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar yang dikedepankan adalah fatwa Imam Ibnu Hajar 1 sampai 10. Tapi Anda lebih setuju kalau lihat ya, kalau di dalam konteks ini kan yang disyaratkan itu harus ittisal yang qawi dan yang doib, bukan yang ada ab. Sedangkan di sini kasusnya asfar atau sukroh sama yang humroh, itu mana yang lebih doib? Jawabannya humroh dia, tapi tidak ada ab. Derajatnya kedua daripada darah aswar itu. Sukroh derajatnya paling bawah daripada yang merah. Gimana Set? Kepotong Oke, tadi lanjut ya. Kepotong. Nah Set, itu Ya, jadi gini jaringan. bisa antum ambil salah satu. Oke, bisa ambil satu pendapat antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Karena itu lebih setujunya Imam Romli. Karena apa? Karena jelas syarat yang ketiga, darah yang doib akan dihukumi atau ikut pada yang kuat itu apabila yang kuatnya itu menyambung dengan darah yang doib, bukan dengan darah yang adab. Sedangkan di dalam kasus ini si qawinya nyambung dengan adab, yaitu sakroh atau sufroh. 1 sampai 5 hitam. Kemudian 6 sampai 10 itu kuning. 11 sampai 17 merah. Berarti yang qawi dan yang adab kan nyambungnya. Naam Set. Nah, maka
berhubung syarat yang ketiga yang nyambung itu bukan yang adab, maka menurut Imam Romli, wanita itu hanya mengalami 5 hari bahwa dihukum haidnya gitu. Berarti 6 sampai 17 itu istihadah. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar enggak. Adapun itu termasuk dihukumi haid. Berarti wanita itu 1 sampai 10 yang kuning atau yang merah kekuningan itu masih dihukum sebagai haid. Oke, kita lanjut ya. Sekarang akan membahas permasalahan tamyiz. Ro'at tamaniyatan aswad, wanita mengeluarkan darah. Ya. Tanggal 1 sampai tanggal 8 hitam. Aswad. Kemudian summa samaniyatan ahmar. 9 sampai berapa? 16 ya. Itu ahmar. Summa samaniyatan aswad. 17 sampai berapa Ustaz Adit? Samaniyah. 27 ya. Sama 27 ya? Iya ya, 27 ya. Samaniyah, Ustaz. Ya samaniyah. Yang 8 ya. 27. Aswad lagi. Bagaimana cara untuk menghukumnya? Ya, cara untuk menghukumnya gini. Fahaiduha, maka haidnya wanita tersebut itu sawadul awal. Darah yang hitam pertama, bittifaq sepakat para ulama. Berarti mana yang dihukumi haidnya? Ini, Ustaz. Ini, Apa? di situ kan apa, Ustaz? Samaniyah semua, Ustaz. Iya, samaniyah. Aswad samaniyah, Ya. ahmar samaniyah. Samaniyah itu kan 8. Naam, Ustaz. 1 sampai 8 aswad, 9 sampai 16 itu ahmar, 17 sampai 27 itu aswad. Paham nggak? Berarti dia mengalami 8 hari. Gitu kan? Maka yang dihukumi haidnya yang mana? Yang qawi, Ustaz. Aqwa. Yang dihukumi haidnya yang mana? Yang aswad. Yang dihukumi haidnya itu adalah darah yang hitam yang pertama, sepakat para ulama. Berarti yang mana? Yang 1 sampai 8. Paham? Oke, itu. Oke, contoh kedua. Ro'at sab'atan aswad summa sab'atan ahmar summa sab'atan aswad. Ya, wanita tanggal 1 sampai tanggal 7. Kemudian 8 sampai 15. Itu amroh. Kemudian Ustaz Adit 16 sampai apa? 25 ya? Maka jawabnya fayaro ba'duhum anna haidoha aswad. Maka pendapat yang pertama, sebagian ulama mengatakan bahwa yang haidnya itu yang hitam, berarti yang tanggal 1 sampai tanggal 7. Paham Ustaz Adit? Paham yang lainnya? Ustaz Darayan. Tapi wa atamada hadal alama Imam Ibnu Hajar al-Haytami. Ini pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haytami. Jadi menurut Imam Ibnu Hajar al-Haytami, dia
wanita tersebut mengalami haidnya, hanya ini saja kita catat aja ya. Nah, jadi ini menurut Imam Ibnu Hajar 1 sampai 7 yang dihukumi haid. Paham Ustaz Adit? Tapi lihat, wa yara ba'duhum ala anna haidatu asawad mal umroh. Tapi sebagian ulama ada juga yang mengatakan bahwa haidnya itu paham Ustaz Adit? Yang haidnya itu 1 sampai 15, yang aswad dan yang merah. Wajaro alaihi Ibnu Suraij. Nah, pendapat ini memang diberlakukan oleh Imam Ibnu Suraij. Bahkan wa'tamada hadal alama ar-Ramli rahimahullah, dan Imam Ramli pun itu menyetujui. Kenapa? Karena pertama Ustaz Adit, pertama dia itu memenuhi terhadap syarat yang di atas. Coba syarat pertama ayat taqaddama qawi, sedangkan ini yang keluar pertama adalah aswad. Syarat kedua ayat suruha ma'anil haid, keduanya layak dijadikan darah haid dalam artian tidak melewati 15 hari, sedangkan ini tidak melewati 15 hari. Paham? Kemudian yang ketiga, yang mutasi itu, yang bernyambung itu darah yang kuat dengan yang doib, bukan yang adab, sedangkan umroh itu doib. Kalau contoh suproh itu adab. Jadi boleh antum mengatakan ini banat bahwa yang headnya itu 1, yang enggak, yang head itu 1 sampai 15, yang hitam dan yang merah, boleh. Karena dua-duanya pun itu pendapat daripada para ulama. Paham ya? Itulah kerennya. Makanya ada istilah bagaimana ketika kita bertambah ilmu, maka akan bertambah atau sedikit untuk menyalahkan orang lain. Oke, lanjut ya. Al-farqu baina hatainil mas'alataini wa baina al-mas'alah. Contoh. Sekarang akan membahas perbedaan dua sisi masalah yang sangat penting dan satu masalah yang memang penting juga. Ada dua masalah yang sangat penting. Bagaimana? Lihat. Contoh. Man ro'at yauman wa lailatan aswad. Wanita, antum tulis aja. Di tanggal 1 mengeluarkan darah warna hitam. Summa arba'ata asyara amar. Kemudian tanggal 2 sampai tanggal 15 darah itu berubah menjadi merah. Nah, summa aswad bi annaha ghair maij. Yang hitam itu tidak termasuk pada mumaijah. Dalam artian kemarin udah ya, bagaimana standaritas ya, standaritas mumaijah, maka yang qawi akan dijadikan head. Maka ketika kasusnya wanita itu hanya 1 hari mengeluarkan yang aswad, sedangkan 14 hari yang umroh, maka ini yang aswad yang aswad itu tidak termasuk mumaijah, dalam artian ghair mumaijah. Gak bisa dijadikan standaritas bahwa yang headnya itu yang hitam saja 14 dan saya itu adalah sudah gak bisa. Tapi apa? Tapi wa anna dampi mas'alati lam yanqati bal istamaro bi anna zada ala 15 bi dalil anna ulam yuqayyid al aswad bi adadin muayyan bi khilafil mas'alati sabiqain fa inna dampi bihima in kita. Jadi gini, ana mau tanya ke antum. Coba antum jawab. 1 aswad. Kemudian 2 sampai 15
ini berubah. Bagaimana cara untuk menghukuminya? Ada bisa yang jawab? Hmm. Bagaimana cara untuk menghukuminya? Ada yang bisa jawab nggak? Ini kan berarti ini Zat, semuanya itu haid Zat. Hah? Dari tanggal 1 sampai tanggal 15 itu dihukumi haid. Semuanya haid. Karena tidak melewati 15 hari. Tidak melewati 15 hari. Paham ya? Oh, no. Banyak orang yang terkecohkan. Oh, berarti gini ya Ustaz ya. Satu yang itu apa namanya headnya 2 sampai 15 ya. Itu apa namanya? Istihadohnya ya Ustaz gitu ya. Sebab apa? Sebab ini mumayyah standaritas hukum mumayyah itu yang patahkan hukumi head. Iya, kalau kasusnya melewati 15 hari. Paham gak Ustaz Adit? Naam Zat, naam Zat. Gitu. Kemudian contoh lagi. Lau ra'at yauman aswad tsumma yauman ahmar, summa yauman aswad, summa yauman ahmar, summa yauman aswad, summa yauman ahmar, waqada. Rabi'an khamisan sampai contoh melewati daripada 10 hari. Contoh 1 Ustaz Adit, tanggal 1 darah itu hitam, tanggal 2 merah, tanggal 3 hitam, tanggal 4 merah, tanggal 5 hitam, tanggal gitu seterusnya sampai apa namanya tanggal 10 hitam, tanggal 11 merah. Fahiyya mumayyijah. Lihat, maka wanita itu distatuskan sebagai wanita yang mumayyijah. Kenapa? Lihat, fal aswadul awal wal akhir wa ma bainahuma haidun wal ahmar wal akhir istihadu. Bagaimana? Coba cara menghitungnya. Fal aswad, darah yang hitam, al awalu yang pertama, wal akhir dan yang akhir, wa ma bainahuma haid. Maka udah hukumi sama antum Ustaz Adit, darah yang keluar dari tanggal 1 sampai tanggal 10 merah hitam merah hitam merah hitam, hukumi aja semuanya itu head. Sedangkan ahmarnya, istamar itu kan maknanya berlanjut ya. Naam Zat. Berlanjut dalam artian melebihi daripada 15 hari. Udah hukumi aja itu wal ahmar akhir istihadu. Paham ya? Naam Zat. Jadi 12 ke 17 hukumi semuanya 12 hukumnya apa? 12 ke 17 istihadah. Istihadah. Berarti Ustaz tanggal 1, tanggal 2 itu ada darah merah tetap hukumnya. Iya. Kasusnya tanpa kayak gini. Paham ya? Berarti Zat kalau dia lebih 15 saja baru dihukum istihadah. Nah, paham ya? Naam Jadi Zat. wanita akan dihukumi istihadah itu kalau darahnya melewati 15 hari. Kalau enggak ya udah enggak usah sosokan. Wah ini ada istihadahnya. Enggak. Gitu. Kemudian sanian al-mubtadi'ah ghair mumayyijah. Sebelumnya ada pertanyaan enggak? Ijat Zat. Mafis? Hafiz Zat. Ustaz Adit, Anda mau ini dulu mau jeda dulu ya. Boleh ditunggu gak? Naam Zat. Oke ya. Ini namanya ada acara jam berapa? Jam 12 Zat. Ba'da zuhur.